Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semuanya selamat pagi, selamat berjumpa. Senang ya rasanya Kak Jamal bisa mendampingi dan menemani adik-adik semua dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah adik-adik, Kak Jamal tampil dengan pakaian yang berbeda nih. Tuh ya, biasanya Kak Jamal menggunakan baju, kemeja, ataupun baju gamis. Nah, hari ini menggunakan baju yang seperti ini. Rasa-rasanya suasananya sangat dingin ya adik-adik. Jadinya sangat cocok kalau menggunakan pakaian-pakaian seperti ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya juga sama, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun menggunakan baju yang berbeda ya. Tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha. Nah adik-adik, hari ini kira-kira kisah apa yang akan dihadirkan untuk kalian? Badar sudah siap untuk berbagi buat teman-teman yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku dan Kak Jamal akan menceritakan kisah yang istimewa. Dia adalah seorang nabi yang pernah dilempar ke dalam api. Dia seorang nabi yang ternyata diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya. Dia seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah. Nah, teman-teman, tahukah kalian siapakah dia? Dan dia adalah seorang nabi yang selalu didoakan bareng bersamaan dengan doa yang dipanjatkan kepada Rasulullah. Ayo teman-teman, siapakah beliau? Ayo jawab, siapa dia? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Jamal yakin adik-adik sudah bisa menjawab. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah adik-adik, Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, yang artinya bapak dari para nabi. Karena melalui keturunan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para nabi dan para rasul yang sangat banyak. Termasuk keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adik-adik, kisah tentang Nabi Ibrahim ini diawali dari mimpi raja yang bernama Namruz. Raja Namruz bermimpi bahwa dirinya itu akan dikalahkan oleh seorang anak. Dan Raja Namruz dalam mimpi itu melihat bagaimana kerajaannya kemudian dihancurkan. Ketika dia terbangun, raja pun berusaha untuk memanggil ahli nujum, yaitu ahli ramal adik-adik ya. Mereka para ahli-ahli ramal yang mengetahui hakikat dari mimpi yang dialami oleh seseorang. Raja pun bertanya kepada mereka, "Kalian para ahli nujum, aku mendapati mimpi seperti itu. Bagaimana menurut kalian?" "Ampun Raja, kami mendapati bahwa Raja akan dijatuhkan oleh seorang anak yang akan lahir di tahun ini. Maka kami minta kepada Raja, siapapun yang ada di negeri ini memiliki seorang anak itu laki-laki, maka dia harus dibunuh. Kalau seandainya ada anak-anak yang kemudian dilahirkan, bisa dicegah, yaitu dengan cara suami-suami mereka, istri-istri mereka tidak boleh mengalami masa kehamilan.
Hal ini demi menjaga kalau anak yang akan dilahirkan itu betul-betul akan lahir ke dunia dan kita bisa mencegahnya. Menurut hamba begitu, Baginda. Akhirnya sang raja pun berkata, baiklah, kalau begitu aku perintahkan kepada seluruh pengawal untuk menangkap siapapun para wanita yang perutnya besar. Kemudian harus dipastikan anak yang dilahirkan itu bukan anak laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, bunuh mereka. Adik-adik, itulah yang terjadi dari ramalan ahli nujum tentang hadirnya seseorang yang akan menumbangkan kerajaan daripada Raja Namrus. Adik-adik, akhirnya di daerah itu pun menjadi gaduh. Bagaimana tidak, para ibu yang kemudian akan melahirkan, mereka ketakutan adik-adik ya. Karena apa? Anak yang lahir sebagai laki-laki, bayinya akan diambil. Kemudian dibunuh hidup-hidup dengan cara dikubur adik-adik. Ada yang mengatakan tidak dikubur, tapi betul-betul dibunuh dengan sadis. Sementara itu, keluarga kecil yang tinggal di pinggiran desa ternyata adalah keluarga dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sang ibu tercinta ternyata adik-adik sedang hamil dan mengandung. Rasa takut menyelimuti hati dari ibunda Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik, nanti Kak Jamal akan ceritakan kembali ya bagaimana ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam melalui masa-masa sulit ini sehingga Nabi Ibrahim dilahirkan dengan selamat. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Jokotole Figura merupakan salah satu pusat kerajinan tangan di Cirebon. Terletak di Jalan Sukalila, Kota Cirebon, Jokotole Figura menyediakan berbagai jenis figura berkualitas. Dari jenis kaligrafi, foto dan lukisan ulama, hingga mahar pernikahan. Jadikan setiap sudut rumah Anda lebih indah dan berkah dengan Jokotole Figura. Jokotole Figura, figura berkualitas, harga bersahabat. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Jamal dan masih bersama dengan sahabat kita yaitu si Badar. Nah, tadi Badar sudah dengar ya dari Kak Jamal dan juga adik-adik yang ada di rumah bagaimana bersedihnya ibu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melewati masa-masa sulit itu. Apa yang terjadi sebetulnya, Badar? Teman-teman, kalau kalian tahu, sebetulnya ibu Nabi Ibrahim itu merasakan ketakutan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya yang soleh. Nabi Ibrahim ketika itu di dalam perut ibunya, dan dia pun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tahukah kalian perut yang mengandung Nabi Ibrahim ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disamarkan. Bahkan ketika menjelang kelahiran, ya ampun, ibunda Nabi Ibrahim alaihi salam
tidak berani melahirkannya di rumah. Dia pun berjalan ke tengah-tengah hutan. Ketika dia melewati hutan, ada sebuah gua yang bisa terbuka sendiri pintunya. Padahal bagi orang lain, gua itu tidak tampak sama sekali. Ya ampun, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunya sedang menekan bagian daripada batu, tiba-tiba saja pintu guanya terbuka dan di sanalah beliau melahirkan dengan selamat, dan Nabi Ibrahim keluar sebagai anak yang sangat tampan. Wah, amazing, wonderful. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan penuh dengan cahaya. Wajahnya begitu menawan. Ya ampun, teman-teman, ibunda begitu sedih meninggalkan Ibrahim. Kalau seandainya dibawa ke rumah, pasti kerajaan dan bala tentaranya akan menangkap dirinya dan mengambil Nabi Ibrahim. Karena yang dilahirkan adalah seorang laki-laki, teman-teman. Kasihan, oh kasihan. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Nabi Ibrahim alaihissalam ditakdirkan seperti itu. Tapi kalau Allah sudah membuat rencana, manusia tidak ada yang mampu untuk menghindarinya, bahkan menghadapinya sama sekali. Adik-adik, Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh ibunda tercinta di dalam gua itu. Dan tentu saja ini menjadikan sedih ibunda Nabi Ibrahim. Kira-kira ibunda Nabi Ibrahim berkata seperti ini, adik-adik. Ya Allah, aku meninggalkan anakku Ibrahim sendirian di tempat ini. Andai kata aku tidak kembali, pasti orang-orang akan curiga dan akhirnya akan menangkap Ibrahim serta membunuhnya. Ya Allah, hamba berpasrah diri kepadamu. Hamba tinggalkan Ibrahim di gua ini. Ya Allah, jangan sampai dia dimakan oleh hewan-hewan yang jahat, serigala, ataupun hewan-hewan lain yang menyakitinya. Hamba mohon padamu ya Allah. Adik-adik, itulah kesedihan dari seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang sangat istimewa. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat berumur 1 hari sudah ditinggalkan oleh ibunya di dalam gua. Adik-adik, gua itu pun kemudian tertutup setelah ibundanya pulang ke rumah, bertemu dengan suami tercinta dan menceritakan hal ini kepada suaminya. Suaminya berkata kepada istrinya, "Bu, jangan bilang ke siapa-siapa, kita akan rahasiakan ini. Anak kita, Ibrahim, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ibu jangan menangis, ibu jangan bersedih. Nanti ketika pagi hari dan suasana sudah aman, kamu boleh menengok kembali anak kamu yang ada di dalam gua itu. Ya Bu ya, ibu jangan sedih ya Bu ya." Adik-adik, halnya yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim ditemukan oleh sang ibu pada saat pagi hari. Nabi Ibrahim sedang mengambil bagian jemarinya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengecutnya seperti ini. Nabi Ibrahim ternyata sedang meminum atau memakan sesuatu. Apa yang terjadi ya? Ibunda Nabi Ibrahim berusaha memeluk Nabi Ibrahim kecil dan memperhatikan. Ternyata dari jemari-jemari Nabi Ibrahim keluarlah air yang sangat-sangat istimewa. Itu adalah air susu yang rasanya lebih manis daripada madu. Ada yang mengatakan tidak hanya susu,
Tapi dari tangan yang mulia itu, yang mungil itu, ternyata mengeluarkan juga beberapa rasa keju yang sangat-sangat nikmat. Dan akhirnya bisa dimakan oleh ibunda Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal, masih bersama dengan sahabat kita yaitu si Badar. Dalam cerita kisah tentang Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, bantu nih Kak Jamal ya untuk bercerita buat adik-adik yang ada di rumah. Gimana, Badar? Teman-teman, wah, amazing, wonderful. Kisah tadi menunjukkan bahwa penjagaan Allah akan senantiasa diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Walaupun Nabi Ibrahim belum diangkat menjadi seorang nabi, ternyata sedari kecil beliau sudah memperlihatkan mukjizat yang sangat luar biasa. Amazing, wonderful. Teman-teman, Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya hidup dan bertahan hidup selama di dalam gua dari makanan minuman yang dia makan keluar dari jemari-jemarinya yang mulia. Wah, amazing. Sampai akhirnya, teman-teman, Nabi Ibrahim itu tidak ada yang berani untuk dibawa pulang. Nabi Ibrahim dibiarkan di gua itu selama 12 tahun. Ya ampun. Selama 12 tahun, teman-teman, Raja Namrus akhirnya sudah mulai lupa. Bahkan Raja Namrus sudah mulai meyakini bahwa tidak ada lagi anak-anak yang dilahirkan dan akan menyebabkan kerajaannya menjadi runtuh. Saat itulah Nabi Ibrahim keluar dari dalam gua selepas 12 tahun. Dan selama 12 tahun Nabi Ibrahim ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, amazing, wonderful. Adik-adik yang berbahagia, betul sekali apa yang dikatakan oleh Badar. Nabi Ibrahim sudah menjelma menjadi seorang anak yang istimewa. Ada yang mengatakan usianya 12 tahun. Betul sekali. Nabi Ibrahim mulai mencari jati diri adik-adik ya. Bagaimana dia hidup, siapa yang sebetulnya menciptakannya, dan siapakah sebetulnya Tuhan Sang Maha Pencipta. Nabi Ibrahim ketika keluar dari gua untuk pertama kali, beliau melihat ada bintang yang sangat indah adik-adik. Bintang yang ada di atas langit. Cahayanya gemerlap seperti ini dengan jumlah yang sangat banyak. Saat itulah Nabi Ibrahim kecil yang berusia 12 tahun berkata seperti ini adik-adik. "Hah, itu bintang yang sangat hebat. Wah, jangan-jangan ini adalah Tuhanku. Ya ampun, inilah yang selama ini telah memperhatikan aku dan merawatku di dalam gua. Terima kasih Tuhan, kamu sudah merawat aku dengan baik Tuhan. Ya ampun, betapa indahnya bintang itu." Nabi Ibrahim memperhatikan bintang mulai dari malam sampai dengan terbitnya fajar. Adik-adik, tahukah kalian ketika matahari mulai terbit, bintang itu pun tenggelam. Saat itulah Nabi Ibrahim
berteriak memanggil-manggil Tuhannya. Wahai Tuhan, kamu kemana? Jangan pergi, jangan pergi. Tuhan tidak boleh pergi dariku. Adik-adik, timbullah keyakinan di dalam hati Nabi Ibrahim bahwa Tuhan itu tidak mungkin timbul dan tenggelam. Seperti bintang, malam ini ada. Tiba-tiba saja kalau pagi hari menjelang, bintang itu hilang. Kalau bintang itu hilang, berarti Tuhannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata penuh dengan keyakinan, aku tidak akan menjadikan kau sebagai Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin seperti itu, aku akan mencari Tuhan yang lain yang lebih hebat daripada kamu, hai bintang. Kamu pasti bukan Tuhanku. Tuhanku tidak seperti ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Wah, teman-teman, amazing, wonderful. Selepas itu, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat juga ada pancaran cahaya yang lebih besar daripada bintang. Tahukah teman-teman, itu adalah bulan. Ya ampun, walaupun bulan itu cuma satu dan bintang beribu-ribu, tapi bulan yang satu itu cahayanya sangat besar. Wah, amazing, wonderful. Ini pasti adalah Tuhanku. Wah, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menampakkan dirimu kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi begitu melihat matahari mulai muncul, bulan pun tenggelam. Dan ketika bulan tenggelam, Nabi Ibrahim pun berkata, Tuhanku tidak mungkin hilang dan tenggelam. Aku tidak akan menjadikanmu sebagai Tuhan. Tidak, tidak. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pencarian jati diri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mencari Tuhan. Bahkan ketika melihat matahari, ya adik-adik, Nabi Ibrahim merasa yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya wajib disembah adalah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan alam raya, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan bintang, atau menciptakan apapun, bahkan menciptakan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim berkata, Rabbunallah, Tuhan aku berarti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang anak yang penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, teman-teman, amazing, wonderful. Cerita ini masih terus berlanjut. Nah, teman-teman, mau tahu kan bagaimana kisah selanjutnya? Sayang sekali loh, teman-teman, tidak bisa dilanjutkan untuk hari ini. Insya Allah, di lain kesempatan, aku dan Kak Jamal akan menceritakan awal dari perjuangan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwahnya, mengajak umatnya dan manusia untuk kenal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Tetap menjadi anak Indonesia yang soleh dan soleha. Aku dan Kak Jamal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Adik-adik yang berbahagia, Kak Jamal ucapkan terima kasih dan tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan soleha. Dadah adik-adik. Dadah.